Tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih buat Ibu Gembala yang bisa memberi kesempatan buat saya untuk berbagi pagi hari ini. Sejak penyembahan, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penyembahan itu sedang masuk di dalam standar gereja pengantin. Itu pesan Tuhan seperti itu. Tetapi kita perlu terus menjaga keseimbangan. Kalau penyembahanmu sudah sampai ke level itu, usahakan hari-harimu juga tetap di dalam standar pengantin. Amin. Penyembahanmu sudah standarnya seperti itu, tetapi saya tidak tahu di rumah standarnya seperti apa. Itu PR-nya. Amin. Mari lihat kiri kanan, katakan itu PR. Ya. Jadi standar waktu kita menyembah dalam ukurannya Tuhan, posisinya sudah seperti itu. Dan kalau kita masuk dalam tahapan yang seperti ini tidak mudah. Seorang mempelai wanita dalam standar dewasa ukurannya Tuhan, itu akan sangat sulit dicari. Tetapi Tuhan menyatakan kepada saya, Anda punya itu. Sudah waktunya gereja ini harus menuliskan perasaan Roh Kudus ke Bapa di surga melalui pujian-pujianmu. Karena nyanyian pengantin perempuan Anda tidak akan dapatkan di kaset-kaset. Sudah waktunya Ibu Gembala menerima dan menulis, dan pemain musik ini sudah waktunya hidup dalam hadirat Tuhan. Karena kalau tulisannya dari surga perasaannya, musiknya juga harus dari surga. Ya, kita firman Tuhan tidak akan mengajar kita menjadi eksklusif, tetapi standarnya Tuhan itu akan membawa Anda harus menyanyikan sesuatu yang berstandar mempelai wanita. Ya, tidak bisa seseorang yang hidup di dalam pelataran menuliskan sebuah lagu lalu Anda mewakilinya ke Tuhan. Ya, gereja harus mendapatkan lagu-lagu dari Tuhan. Ya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan pemimpinmu. Dan ini para pemain musik ini mulai belajar mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Kira-kira musik apa yang sesuai dengan hati Tuhan hari-hari ini. Kita tidak dalam level yang biasa-biasa lagi. Oke, kalau Bapak Ibu keluar, Anda mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tetapi di ruangan ini, gereja ini berbeda. Ya, gereja ini berbeda. Saya sempat menuliskan beberapa lagu perasaan seorang pengantin. Ya, saya coba menyanyikannya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa diberkati. Ditolong anak saya sebentar saja main keyboard, saya akan bernyanyi. Karena perasaan seorang pengantin tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Amin. Tidak bisa. Nah, ini standar ini bukan supaya Anda jadi angkuh dan sombong, tetapi itu Tuhan yang ngomong ke saya. Jadi saya harus sampaikan dengan jujur. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi sombong Bapak Ibu. Amin. Lihat kiri kanan mau katakan jangan jadi sombong. Jangan mentang-mentang Tuhan sudah menaruh ukuran ibadahmu sudah seperti itu, Soni mau lihat orang lain. Janganlah begitu. Ya. Usahakan di kantor, di tempat Anda bekerja, levelmu jangan lupa. Ya, standarmu adalah standar pengantin yang dewasa. Ya. Jangan di kantor, di tempat bisnis duniawi. Nanti ibadah seperti itu. Itu tidak ada keseimbangan karena firman Tuhan berkata, apabila kamu sedang dalam posisi di atas soto rumah, jangan kamu turun. Amin. Kamu di ladang, jangan kembali lagi. Jadi jangan turun karena perkara dunia. Ya. Ku ingin dekat denganmu. Ku ingin melekat dengan hatimu. Dekat dengan detak jantungmu. Agar ku mengerti isi hatimu. Dan ku pahami
perasaanmu. Kerinduanmu. Bila aku bernyanyi, hadiratmu dinyatakan. Bila aku menyembahmu, kemuliaanmu memenuhi segenap hidup ini. Puaskan aku sekarang, Tuhan. Puaskan jiwaku, Yesus. Dengan hadiratmu, untuk selamanya ku kan tetap menyembahmu. Ada orang protes tulisan-tulisan lagu saya dan bilang so terlalu dekat le dengan Tuhan. Ya, akhirnya hamba Tuhan itu masuk penjara dan dia berkata, ternyata lagu itu Tuhan cari. Saya bilang kan tidak perlu dipenjara dulu, baru kamu sadar. Ya, karena standar perasaan kita ini tidak bisa diwakilkan sama orang. Jadi kalau pemimpinmu punya visi yang seperti ini, pemimpinlah harus lahirkan perasaannya dan jemaat itu harus sevisi dengan perasaan pemimpinmu. Itu menyentuh hadirat Tuhan. Oke. Mari kita baca firman dulu. Sebentar saya akan membawa Anda dalam sebuah pemahaman yang berbeda. Buka Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kita bisa bergantian, ayat 1 Bapak Ibu ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, 2, 3. Waktu yang sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Baik, kita akan belajar tentang beberapa cara pandang murid-murid dengan cara pandang Tuhan yang sangat berbeda. Nah, pada waktu mereka sedang dalam sebuah perjalanan, murid-muridnya melihat Yesus melihat orang yang buta itu. Dan murid-muridnya langsung bertanya, Guru, kira-kira dosanya atau dosa papanya? Ya. Jadi mereka langsung mencari alasan mengapa orang itu buta. Ya. Lalu Yesus bilang bukan DP papa, bukan DP anak. Ya. Tetapi kita harus lakukan sesuatu buat mereka. Nah, hari-hari ini kita harus memahami tentang paradigma Tuhan terhadap apa yang kita hadapi. Nah, murid-murid Yesus itu sudah terbiasa bahwa hukum Taurat telah mengajarkan kalau seseorang itu cacat, sebetulnya itu karena diakibatkan karena sebuah dosa atau pelanggaran. Maka itu terekam dalam hidup mereka. Pada waktu melihat seseorang itu punya cacat atau sakit, maka murid-murid tahu mereka sudah terbiasa. Langsung melihat kronologisnya, melihat dari sampingnya, ini karena nenek moyangnya dosanya seperti ini. Di sebelah tantenya nenek yang satu, mereka adalah penyembah berhala dan berbagai macam akar dari kekurangan orang itu mulai dicari. Dan gereja Tuhan hari-hari ini sedang juga punya cara pandang yang sama. Kadang kita lebih tajam melihat ketika orang itu punya kurang, maka kita akan mulai mendiagnosa seperti penyakit, saudara. Kira-kira orang ini salahnya munculnya dari mana? Apakah memang opanya itu penyembah berhala, atau memang dia dilahirkan di kubur, atau munculnya dari mana? Ya, sering waktu kita lebih banyak habis
membahas, memikirkan, mencari saudara, sama dengan orang arkeolog, mencari terus sumber demi sumber. Hingga hari ini sampai mereka berkata, akhirnya karena orang-orang ini terus mencari sumber dari Yesus, yang lain berkata, ternyata ya Yesus dengan ini dapat anak yang di situ, macam-macam yang muncul. Ya karena dunia sebetulnya tidak akan pernah bisa menjawab persoalan itu. Dan mari saya mau mengajak kita untuk memahami dari sisi yang lain. Ya, perhatikan, karena gereja ini selalu berkata, dia itu stau atau dia yang sana. Lalu Yesus bilang bukan dorang. Tetapi di sini ada ayat 4 berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaannya. Jadi bukan tentang dia, bukan tentang dorang itu, tetapi Yesus berkata tentang kita. Amin. Mari lihat kiri kanan katakan itu tentang kita. Ya, ya. Yang berkata tentang kita itu Tuhan. Artinya gereja harus menjadi partnernya Yesus, menjadi sahabat kerjanya Tuhan. Makanya Yesus bilang itu tentang kita. Kira-kira apa yang kita harus lakukan terhadap orang yang sakit itu, terhadap masalah orang itu. Misalnya di kantor, kita tiap hari ketemu dengan orang yang menyakitkan hati. Lalu Anda berkata, kita suni mau dan dia. Ini orang ini bikin kita setiap sakit hati. Nah, waktunya kita harus berubah. Kalau melihat kekurangan orang, Anda berkata, ini proyek baru buat saya. Amin. Amin. Ya, jadi kekurangan atau persoalan jangan jadikan alasanmu untuk menghindar atau undur. Tetapi setiap segala sesuatu yang engkau lihat itu bermasalah, Anda harus lihat dari sisi yang berbeda. Amin. Lihat, kira-kira kekurangannya ini saya mau bikin bagaimana supaya jadi bagus. Bukan Anda berusaha untuk menghindar dari orang-orang yang bermasalah seperti itu. Ya. Jadi masalah hari-hari ini jangan jadikan alasanmu untuk tidak mau maju. Tetapi jadikan masalah itu sebagai proyek. Ya. Anda jadikan sebuah kesempatan untuk Anda menyatakan Kristus. Karena Yesus berkata bukan orang, tetapi kita, apa yang kita mau buat. Ya. Waktunya gereja berubah. Amin. Bukan menyelidiki kekurangan orang. Saya sampai berpikir, biasanya itu para pendoa dulu, ketika mau pelepasan, so tanya DP akar-akar, DP nenek moyang penyembah berhal, kita bilang, perasaan Tuhannya enggak begitu, gitu kan? Ya akhirnya pelepasan. Ya, lalu Bapak Ibu, Anda tahu, ketika orang mulai terbuka dengan dosanya, apakah engkau memandangnya tetap sama? Tetap kejahatan orang terekam di pikiranmu. Lalu Anda tetap melihat negatif orang itu. Ya. Jadi mari kita rubah paradigma seperti itu. Ya. Murid-murid ini melihat kekurangannya, dia bilang, guru, DP papa atau dia? Nah kan? Nah kita kan kalau bermasalah juga begitu. Iya toh? DP anak pemabok, sudah. DP papa oleh kok pemabok? Pasti DP anak begitu. Dan itu dunia menilai seperti itu. Ini murid-murid juga mengalami hal yang sama. Karena spiritnya spirit yang sama. Sejak dari dulu, sejak dari Taman Eden, itu roh itu bekerja hingga hari ini. Dia tidak pernah modern Bapak Ibu. Amin. Lucifer itu dari dulu sampai sekarang dia begitu. Ya, tidak pernah mengalami terobosan yang baru. Karena sudah ada urapan. Ya begitu. Jadi jangan jadikan Lucifer itu terlalu hebat untuk kita pikirkan. Amin. Ya, lihat kiri kananmu katakan, jangan pikirkan dia. Ya. Ya. Jangan pikirkan mereka. Jangan pikirkan Lucifer itu. Pikirkan apa yang kau harus kerjakan. Ya. Ini dunia di sekitar kita itu masalah. Lalu kalau kita juga bermasalah, apa yang kita buat? Gitu. Ya. Kita ditempatkan Tuhan di dunia yang bermasalah. Nah sekarang, apakah kita mau menghindar? Mau jadi gereja yang eksklusif. Gereja yang sampai mau salaman suni mau. Gitu. Ya. Ada hamba Tuhan di Jakarta, saya salaman Bapak Ibu. Saya langsung lumpuh. Oh Bapak, dalam roh kan bisa. Saya bilang, ngana semua jadi hantu dang. Gitu. Ya. 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 Itu meroh itu Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus itu butuh kita. Kapan kita manifestasikan Kristus itu tanpa karakter. Yang ibu itu hantu dia. Karena dia tidak mau salaman. Tapi lalu ini ibu ini. Mau salaman suni mau. Nah sudah jam ibadah dang. Masing-masing jadi udara.
gitu. Aduh. Sekarang ya orang-orang berkarunia dalam roh ini so aneh-aneh. Toh? Di Talaut ada yang so baptis tiap hari 21 kali. Tiap hari pakai baju putih. Kita bilang pengajaran baru Pak, pewahyuan. Wahyu dari mana? Ya. Kata roh jiwa dan tubuh dibaptis. Kita bilang biar lengan mau cukur dan skap. Nyanda mau tak berubah itu hati. Sesuatu di alam roh tidak bisa dicuci Bapak Ibu dengan air. Lalu kita bilang ngoni pakai baju putih. Itu di Alkitab lenan halus Pak kamu itu tetron. Nyanda sah. Ya. Ya. Kamu pakai balacu itu masa nyanda di surga nyanda begitu. Ya. Saya marah sekali Bapak Ibu. Karena pemimpinnya bekas staf pengajar saya di sekolah. Dia bilang anak pandai kok jadi bodoh begitu. Iya. Masa roh jiwa dan tubuh itu dibaptis? Bagaimana caranya? Sesuatu yang di dalam hatimu dicuci dari luar. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Amin. Ya jadi hal-hal lahiriah sebetulnya tidak ada pengaruhnya tentang di dalam. Seharusnya kita memunculkan sesuatu yang dari dalam. Terekspresi dari apa yang kita buat. Ya, yang kita buat. Nah perhatikan. Ya, saya mempertajam cara dari murid-murid ini. Karena waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus lihat begini, murid-murid langsung bahagia. Kan sekarang begitu, namanya leadernya itu top, ya murid-muridnya langsung ikut. Anda tahu, si bapak, siapa itu? Faryaji, kalau berdoa, Tuhan kami doa. Ada hamba Tuhan datang ke Talaut, dia bilang, Tuhan kami doa. Kita bilang, kiapa ngono jadi goblok sama-sama. Iya kan, itu kata yang tidak terlalu tepat. Biarlah kekurangannya dia seperti itu. Tetapi kan pengikutnya tidak usah ikut kata-kata yang sama. Ya dia bilang, Tuhan kapan ngana berubah? Seperti itu. Berdoa kok. Bilang ngana doa. Sering karena kita terlalu mengagumi pemimpin kita. Sampai DP gaya balenggang. Sampai gaya berdoa berkata-kata. So berubah. Sama. Ya. Pemimpin kita adalah Kristus. Seperti apa itu Kristus. Seperti itulah kita harus hidup. Amin. Ya. Dunia ini memang akan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya biarlah. Sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam dirinya itu menginspirasi kita, ya. Tetapi jangan sikap lahiriahnya juga kita ikut. Jangan, dia manusia, amin. Dia manusia, tetap percayai bahwa dia juga dipakai Tuhan seperti kita. Bayangkan saudara pemimpinnya DP nama Raja Bumi. Kita bilang perasaan surga dan bumi Tuhan Yesus punya. Paling dia sudah jadi Raja Bumi. Ya, kan orangnya datang ke saya. Dia bilang. Dia pergi ke surga. Jumpa aku dapat di Nuh. Dia bilang, anak salah tuh Bapak. Iya. Bapak salah alamat, itu bukan Nuh. Dia bilang, Bapak ini tahu kok Nuh pemuka. Gitu. Neraka itu Pak. Masa dia nyak baku dapat di orang Paulus, Petrus. Spiritnya dia kirim kata ke Talaut suruh baptis Patamang. Dalam roh. Kan ini gila. Tetapi banyak pengikutnya Bapak Ibu. Ya, banyak pengikutnya. Ngeri. Kita hati-hati dengan sesuatu yang sedang terjadi. Di akhir zaman ini akan ada hal-hal yang aneh secara supranatural. Tetapi kalau dasar firmanmu tidak kuat, maka kita akan turut sesat. Ya. Nah, lalu standar penyembahan ini yang saya lihat tadi sudah menjadi standar gereja mempelai. Nah, usahakan hari-harimu itu seimbang. Ya, karena saya dulu bersaksi. Waktu saya berdiri di depan rumahnya Mahatma Gandhi, ya, di New Delhi. Itu ditulis di situ bahwa life is the message. Hidup itu adalah pesan. Ya. Jadi kata-kata tidak akan menjamin kita bahwa kita itu rohani. Tetapi apa yang kita buat itu menjadi pesan bagi dunia. Amin. Nah, artinya karakter kita, perbuatan kita itu yang menjadi standar supaya dunia tahu bahwa seperti apa sebetulnya Yesus itu. Nah, dunia ingin tahu bukan hanya dari segi berita, tetapi apa yang kita buat, ya, apa yang kita buat. Saya kemarin di Poso KKR sampai darah tinggi lenai, ya. Itu gereja yang di kampung yang satu kegerakan rohani sangat luar biasa, sehingga gembalanya baptis 460 orang Ibu Eka dalam waktu yang sama. Lalu oma-oma paling banyak semangatnya luar biasa, berapi-api. Sampai Tuhan juga pakai saya secara supranatural begitu sangat mudah Tuhan berbicara. Giliran pada gereja pusat itu ada puluhan mahasiswa anak-anak sekolah.
DP lagu kita bilang, kia beli so begini. Ya yang tua-tua bersemangat, yang muda-muda DP lagu manganto semua. Kita semua becapatu tamu lempar DPWL itu. Aduh, nah kita pergi gereja tak semua lempar pangan. Ini orang suka api-api kong. Ini DP anak-anak muda dia bilang, ada apa ini? Di kerjaan kita suara semua habis. Lalu pemain musiknya sudah slow begitu. Akhirnya Bapak Ibu saya harus bergerak sendiri. Ya, artinya tanpa ada dorongan dari awal. Ya keadaan seperti itu. Saya bilang Tuhan, semua pulang ini sebentar habis ibadah kok. Nyandak terjadi apa-apa. Ya akhirnya Tuhan memang melawat sesuatu secara luar biasa. Tetapi ya memang seharusnya gereja itu mengerti sebetulnya hati Tuhan itu apa. Ya, worship leader mulai berbeda mulai hari ini. Kalau Tuhan sudah bicara begini, Anda harus berdoa. Kira-kira itu lagu-lagu standar mempelai itu seperti apa? Jangan lagi menyanyi lagu halaman. Ya, lagunya harus mulai berubah. Segala sesuatu konfirmasi dengan Tuhan dan tuliskanlah lagu-lagu yang daripada Tuhan. Memang dunia akan menilaimu sesomong saudara hele lagu sendiri, bukan. Standarnya Tuhan itu akan berubah. Kita bukan lagi orang yang menyontek para artis-artis yang mereka juga diberkati Tuhan sih. Tetapi standar hidup mereka kan tidak akan sama. Ya dengan ketika gereja diangkat oleh Tuhan, maka kita harus bekerja kira-kira keinginannya Tuhan seperti apa. Saya mencoba berdoa orang sakit Bapak Ibu. Ini istri hamba Tuhan ini nyak baik-baik. Mau di rumah sakit, mau pendeta yang luar biasa, nyandak baik-baik. Karena ini rumah hamba Tuhan yang di BO biasa dikunjungi hamba-hamba Tuhan dari Jakarta. Kan dia bilang, panggil Mbok, berdoakan Jo, pangan api mama itu. Pergi saya sama istri Bapak Ibu. Lalu Tuhan bilang, menyanyi lagu Yesus yang termanis. Lagu-lagu dulu. Ambil gitar kita menyanyi. Itu ibu langsung baik Bapak Ibu hingga hari ini. Ternyata sakit-sakit. Gitu. Sampai itu hamba Tuhan sudah meninggal, ibunya tidak mati sampai sekarang. Masih hidup. Ya. Nah, lagu yang sama yang saya nyanyikan pak orang sakit, nyandak baik-baik orang lain. Ternyata cuma waktu itu Tuhan mau. Nah, maksud saya pengalaman ini mengajar ke kita bahwa jangan kita menjadikan, oh ini lagu ini Tuhan suka sekali, belum tentu. Selalu ada kairosnya Tuhan. Ya. Nah, kalau rohmu nyambung dengan Tuhan, enak. Ya, Tuhan lagi mau apa? Begitu kan? Tuhan lagi mau apa hari ini? Sehingga sebuah ibadah ya lama dan cepatnya itu bukan yang menentukan. Menentukan adalah hadirat Tuhan yang hadir hari itu. Waktu Anda berdiri ketika kau dalam perkenanan Tuhan, Tuhan nyata, Tuhan hadir. Jadi membaca, mau mengerti Tuhan itu tidak dapat dilihat dari cara pandang murid-murid. Dilihat dari luar. Dia dapat lihat mata buta Tuhan. Siapa dosa itu? Tuhan lain. Ketika melihat kekurangan orang itu, cara pandang Yesus itu berbeda. Yesus bilang, apa yang kita mau kerjakan? Bitung ini ada banyak. Toh, pada waktu kita melihat sesuatu sedang terjadi, gereja langsung berpikir, apa yang kita bisa buat Bitung ini? Jangan Anda berkata, wali kota dosa kok itu. Nah kan murid-murid begitu. Toh, ini para pejabat sumber dosa sampai ini Bitung jadi begini. Tidak usah salahkan mereka. Amin. Mari bilang ke tetanggamu, jangan salahkan mereka. Ya. Tetapi apa yang kita harus mau buat? Nah, jadi di akhir zaman ini gereja itu harus punya cara pandang yang kuat. Mentalmu harus kuat. Ketika engkau ketemu dengan orang bermasalah, ya, saudara, ini tidak mudah. Saya juga hanya menyampaikan, belum tentu juga saya sekuat itu. Ya, yang pasti kalau Tuhan suruh sampaikan ini bahwa Tuhan mau kita gereja hari ini harus, ya konsepnya mulai berubah. Ya, mulai berubah. Kalau dulu ada masalah kita menghindar. Sudah waktunya, karena saya lihat pernah dengar pendeta berkhotbah jangan kumpul di lingkungan orang munafik. Tidak, waktunya harus berubah. Amin. Berubah. Orang munafik datangin. Kira-kira orang munafik ini apa yang saya bisa buat supaya dia jadi baik. Ya. Nah kalau dunia munafik semua mau menginjil pas apa orang? Ya. Pergi jo masuk di utang sana. Nah gitu. Ya. Banyak ini pengkhotbah-pengkhotbah jadi top di YouTube. Ya macam-macam supaya kelihatannya tren saudara. Sudah kita harus berubah. Ya, kita harus bertobat. Kemarin saya ada di gereja yang jemaatnya sekitar 4 ribuan. Lalu undangannya bikin dari tahun lalu. Bulan lalu saya khotbah. Itu ibadah cuma 1 jam. Kita lihat sakit hati deh ibadah begitu. Ini mulai mau penyembahan Bapak Ibu. Toh?
Baru mau menyanyi, baru habis khotbah mau berdoa, itu jemaat berikut semua masuk. Karena kan cuma 1 jam ibadah. Bilang, Pak Gem, ibadah khotbah 30 menit. Berarti kita bilang kita khotbah 15, DP 15 menit kita mau ajak penyembahan. Iya. Harus seperti itu. Kayaknya aku ganti VL-VL-nya, aku ganti bagus-bagus. Lalu DP Gembala Sinur bilang, Pak bagaimana? Yang ini begini, yang ini begitu. Kok Pak orang topnya enggak? Tuhan bilang Pak kita begitu. Kenyataannya akhirnya saya dikejar mereka. Pak kalau begitu tahun depan kita KKR. Lalu gembalanya bilang, tergantung Pastor Hizkia yang atur. Makanya saya lagi berdoa, karena mereka harus sewa bangunan yang lebih besar. Ya karena gedung mereka tidak bisa menampung untuk 4 ribuan. Hamba Tuhannya itu dari GBI, dia hingga hari ini 51 cabang dia buka sendiri. Ya, di Harapan Indah di 2 tempat itu, 1 3 kali ibadah, 1 5 kali ibadah. Banyak sekali DP jemaat hamba Tuhan itu. Nyak DP titel. Dia bilang, Pastor, kalau kita mau kuliah Zoom-nya enggak berdosa, terlalu polos hamba Tuhannya. Ya, hamba Tuhannya kecil, orang Cina rendah hati. Lalu DP Tamang bilang, saya dia bilang Pastor, kalau mau jogging pagi ini mau baku dawa dengan Pak Yohanes. Kenapa? Bahasa roh terus dia kuat. Nyak bercerita dengan orang. Dia bahasa terus tuh keliling bahasa roh terus dia. Akhirnya pelayanannya luar biasa. Ya, nggak usah takut berbahasa roh. Ya, ya yang pasti kalau di tengah orang jangan kuat-kuat lah. Dan bilang orang gila dari mana le dia. Ya, ya, ya. Berdoa terus dalam roh itu perlu. Saya di Kathmandu ditangkap. Padahal saya cuma berdoa dalam roh. DP komat kami itu palang-palang. Karena itu lagi upacara mereka lagi ke Maya. Asih orang dapat tahu. 5 orang pai-pai datang. Oh, dia bilang, oh, where are you from? Indonesia, Bali. No, Jakarta. Oh, you Christian? Kita bilang Pak Temang, nggak ada yang mengaku. Kurang kaget nih Cina satu DP mata hari mata semua lele. Kita bilang, aduh, nggak ada pitching yang sekali. Kita bilang, saya bilang, Pak, kalau kita berdua mau mengaku mati di sini. Nyanda mau mengaku mau mati lemar neraka. Jadi bagaimana? Dia bilang, Bapak aja yang jawab katanya. Saya bilang, Tuhan itu lagi upacara kremasi mayat. Dia bilang, orang dua mau bakar. Ais orang dua ini. Lalu akhirnya saya menguatkan iman saya Bapak Ibu. Saya bilang iya, kami berdua orang Kristen. Karena DP bulan lalu 5 orang kan dibunuh situ. Di Kathmandu. Kathmandu ini pusat Hindu di dunia. Daerah negara nomor 2 termiskin di dunia. Padahal itu di bawah kaki gunung Himalaya. Sebetulnya tanah subur. Karena DP buah anggur 1 tas cicak besar cuma 35.000. Tuh? Karena makanan India susah mau makan, tiap hari kita smokol dengan tubuh anggur itu. Habis makan saudara langsung toilet. Itu bilang, teman itu dokter bilang, dok ini bagus buat kesehatan. Jadi turun tiap pagi makan buah itu. Ya karena makanan India sangat sulit ditelan. Ya, saya ini biasa makan ubi marilam begal di India. Gitu. Kira itu DP pelayan, toh laki-laki cuma pakai celemek putih begini. Dan tangan. Saya bilang, teman saya dokter, dok mau makan? Daripada mati pak, makan aja. Jadi kami harus makan. Sampai Jakarta dia 2 minggu, saya cuma 3 hari. Sakit, langsung sakit saudara. Karena kan joroknya. Bayangkan di meja makan. Sementara makan, saya mau ambil air, mau tumpah di gelas. Tiba-tiba ibu satu ambil tuh ceret dan DP air. Dia minum langsung diceret Bapak Ibu. Kita bilang betul ini film India sebetul. Memang begitu orang hidup. Ya. Nah jadi kami ditangkap. Setelah mengaku Kristen, 5 orang bilang, Pak berdua silakan keluar dari tempat ini. Kami terganggu. Tuh. Kita kan tidak bikin apa-apa. Cuma dalam roh kita berdoa. Ternyata mereka tahu bahwa kita itu terlalu berbahaya buat mereka. Amin. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dalam roh. Ya. Setan pun tahu siapa kita. Ya, mereka kenal. Bilang Pak, kami terganggu dengan Bapak berdua. Dalam perasaan dari tadi kita lihat cuma dalam roh. Ya silakan. Jadi dorong pegang di tangan orang dua. Tapi bilang Pak dokter biar jauh. Daripada don dua bunuh dan cuma dah hela-hela kok ini. Ya. Ya.
Akhirnya kami keluar dari tempat itu. Saya bilang, orang dua langsung ke hotel jom menyembah ulang. Bersyukur ke Tuhan yang tidak dibunuh, saya bilang orang dua. Ya. Padahal saya masih mau berlama-lama di Nepal karena dingin. India waktu itu 45 derajat, sangat panas Bapak Ibu. Di kamar hotel, so pakai AC tambah kipas angin. Kalau tidak mati. Iya, kita tidak tahan 45 derajat itu panas. Saya bilang, dok, mau lari di mana turun dua? Dia bilang turun di Kashmir, Jo. Berapa lama? 42 jam. Oh Tuhan, kita bila sedangkan turun dua ke Nepal dari India itu 32 jam, soalnya tahan ini pantai. Kong turun dua mau lari, kagak mati di jalan. Kashmir itu 40 jam sampai ke sana. Kashmir itu hingga itu adalah suatu daerah yang setiap waktu ada saljunya. Ya, sama dengan Tibet. Ya. Akhirnya perjuangan kami terhenti karena Nita Mangso mati. Kena COVID kemarin. Dia dokter memang khusus menangani COVID. Jadi beliau sudah meninggal. Ya. Jadi akhirnya kita bilang, kita ini April mau ke Eropa. So bilang Pak Ibu Eka. Jadi ganti orang. Toh yang itu satu so mati. Berarti ganti dari Bitung DP pendamping. Ya. Mana Pak Herdi? Bilang Pak Herdi, baku Iko. Ya. Yang pasti mau Iko Pak kita nyadak mau mati. Gitu. Ya. Ya, kita ada sebuah pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan. Saya belum mau ulas hari ini. Nanti kita terus berdoa bahwa gereja ini sebetulnya juga menangkap hal yang sama. Ada kegerakan yang Tuhan, kegerakan global, arus global yang Tuhan mau kerjakan. Nah gereja kayak Insinyur Niko terus setiap ibadah mereka itu disampaikan tentang Pantekosta ketiga. Mereka tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi orang kampung seperti ini, Tuhan berbicara bahwa ternyata ada sumbatan dari kegerakan arus gereja mula-mula tersumbat di Roma. Dan secara profetik kita akan ke sana. Berdoa, lepaskan sumbatan itu. Baru kegerakan di dunia itu baru terjadi. Ketika gereja ini mengambil bagian di dalam visi yang besar itu. Ya saudara, sumbatan itu terbuka, itu baru awal dari sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Ya, jadi berdoa buat Ibu Gembalamu, mungkin dengan Bapak, siapa saja yang menangkap ini. Kita berdoa supaya lewat Eropa, lewat Belanda. Karena teman di Belanda bilang ke saya, Pak lewat Belanda, Bapak yang pengkhotbah nih. Karena dia bilang itu Injil dari barat ke timur. Tetapi dia bilang pengajaran dari timur ke barat. Ini hamba Tuhan ini dulu tantang saya. Dia bilang Pak Iver, sini ke Belanda. Mau apa? Jangan dulu pikir pelayanan, karena datang aja dulu. Orang dua akan mau naik oto dia bilang di 30 negara yang ada di Eropa. Nanti di sana Tuhan akan bicara pangana, dia karena senior saya, dia bicara pangana, apa saja yang Tuhan bicara, ngana pulang dulu kembali lalu mau pelayanan orang. Saya pikir itu sesuatu yang tidak menjadi sebuah kesan dari Tuhan. Ternyata itu pesan Tuhan. Ketika saya tahun lalu disuruh menghadap Tuhan 7 hari 7 malam, saya lari ke Ungaran. Saya berdoa di Bukit Doa itu. Dan Tuhan mulai memberikan kitab Roma. Dan baru-baru 3 hari 3 malam, Tuhan sudah jelaskan bahwa segera akan ke sana. Dan ternyata memang sama perintahnya untuk ke Eropa. Saya bilang ke kakak ini, saya bilang, Kak, Tuhan so perintah. Sudah, kamari Jo, bawa itu yang bisa khotbah, supaya dia bilang nanti mau diatur di Belanda. Ya kata-katanya seperti itu. Dari Belanda Jo, nanti orang mau ke sana. Ya sama dengan saya kan di Jakarta mau pi Bogor. Dia bilang, baku dekat. Jerman kok rupa dari Jakarta ke Bogor, dia bilang. Saya bilang, ngana cerita itu kita tahu so. Kita kok belum pernah di situ. Ya. Jadi kita gereja, mari kita berdoa bahwa jangan kita melihat sesuatu dengan cara pandang kita. Kalau melihat Eropa seakan-akan tidak ada sesuatu yang menjanjikan. Tetapi kalau Tuhan melihat bahwa apa yang harus kita lakukan bagi dunia, maka kita akan lakukan. Ya. Jadi Yesus berkata di bagian yang kedua, bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya, tetapi apa yang kita harus kerjakan. Nah sekarang waktunya gereja punya prinsip yang kedua ini. Ya. Jangan lagi kita berhenti dan tidak bertindak oleh karena sebuah persoalan. Jangan jadikan persoalan menjadi alasanmu untuk tidak mau maju di dalam Tuhan. Nah persoalan itu mungkin di rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis. Jangan itu jadi halangan. Sudah waktunya paradigma ini harus dirubah. Menjadikan ini masalah. Lalu Anda berkata, aduh kita kok lagi ada masalah. Nah
kapan majunya? Ya. Amin. Lihat kiri kanan katakan, kapan majunya? Ya. Ini kita firman ini tidak mengajar supaya kita tidak makan puji, ya. Ini bukan mau makan puji, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa ternyata setiap persoalan, setiap masalah, ternyata bagi Tuhan itu menjadi peluang. Ya, terserah cara paradigma kita memandang itu. Kalau kita memandangnya itu masalah, maka itu akan mempengaruhi mindset kita. Nah, sesuatu kalau mindset kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, maka tindakan kita juga akan terpola seperti itu. Sikap kita akan juga jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau melihat bahwa setiap kekurangan, setiap kelemahan orang dijadikanmu sebuah proyek yang besar dari Tuhan, maka dari Tuhan akan ada konsep-konsep yang baru. Tuhan akan berkata, ini loh, ngana ini DP cacat ini kamu harus sembuhkan. Nah, akhirnya kita tidak lagi menjadi orang yang start, tetapi gereja ini bergerak dengan cepat. Ya karena kenapa? Masalah ternyata bukan lagi sebuah tantangan yang harus menghalangi kita. Di rumah setiap pribadi saya tahu kita ada banyak masalah. Kita ada banyak persoalan. Ya. Pada waktu seseorang membutuhkan sesuatu darimu, dan engkau juga sebetulnya sangat membutuhkan apa yang kau miliki. Lalu Anda akan terhenti, Anda akan berkata, kita tidak bisa bantu Anda. Bapak Ibu tahu, ini dokter ini bisa biaya saya ke India. Saya bilang Tuhan suruh saya ke Nepal. Dia bilang kalau Nepal saya nggak bisa Pak. Dia nggak bisa bantu saya. Saya bilang pokoknya Tuhan suruh saya sampai Nepal. Akhirnya kami berdua sudah di Jakarta. Hari Seninnya berangkat. Hari Sabtu itu tiba-tiba dari Bandung undang saya. Pak Hizkia, tolong dong datang ke Bandung. Saya langsung cari bis ke sana, travel ke Bandung, dijemput, dan hari Minggunya saya khotbah. Lalu saya bersaksi, saya bilang, saya mengalami mujizat dari Indonesia ke India ada orang tanggung semua. Tetapi Tuhan suruh saya ke Nepal. Saya heran, saya bilang mujizatnya belum terjadi. Saya bilang begitu, Bapak saat ini belakang, Pak, Nepalnya nanti aku. Begitu. Selesai ibadah itu amplop panjang, tebal sekali DP isi Bapak Ibu. Sekitar 15 juta dia tabur hari itu. Lalu saya bilang, Pak Dokter, toh kita nyandak bisa India, toh. Tetapi apa yang kamu nyandak bisa, saya bisa. Artinya pada bagian yang kita tidak bisa itu Tuhan. Karena pada waktu Tuhan berkata, seseorang yang ingin ditemani 1 mil, temani 2 juga di mil yang kedua. Nah mil yang kedua itu Tuhan, tidak ada kita. Sedangkan 1 mil setengah mati Batamang, apalagi di mil yang kedua. Ya toh? Kan itu tidak mungkin, itu Tuhan. Apabila seseorang yang mencuri bajumu berikan juga jubahmu, kan aneh. Kita pakai baju dia so ambil, kamu kasih itu jubah. Nah jubah itu Tuhan. Artinya di bagian-bagian yang kita tidak bisa, Tuhan bisa. Amin. Tuhan bisa. Nah kenapa kita tidak bergerak? Di mana di area yang kita tidak bisa itu, ketakutanlah yang menghalangi kita tidak maju. Padahal di sebelah itu Tuhan ada tunggu. Amin. Pada waktu di garis finish, mil yang pertama, kita akan berkata, nanti baku dapat ulang Jone, kita sudah mampu batamang pangana, pergi Jo. Kita tidak tahu di sebelah Tuhan Yesus sudah tunggu. Ya, pada waktu kita melangkah, ya, sesuatu yang kita tidak bisa, di sana bisa. Karena ada Yesus, Bapak Ibu. Nah dunia ingin kita mendampingi di bagian-bagian yang kalau kita biasa, bisa, ya bisa. Tetapi sekarang dunia ingin kita dampingi di bagian yang kita tidak bisa. Ketakutan kitalah yang menghalangi. Ya. Di waktu engkau takut melakukan sebuah terobosan, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Amin. Amin. Bapak Ibu tahu, saya beberapa waktu dari 11 negara. Toh, apakah ada doi? Bapak Ibu tahu kita pergi rumah sana triplex sobusu begitu toh? Nyak DP doi di talaut. Lalu apa yang saya buat? Saya hanya punya hati untuk mau bertindak. Kenapa takut saya bilang? Kenyataannya jadi begitu. Sampai sudah dikasih 15 juta sotalebe, sampai di Jakarta sama ketua sinode saya dikasih $750. Toh? Lalu saya bilang, Pak kita mau ke toko dulu mau beli jaket. Ya dia bilang Nepal dingin. Dari sana kita ada bebek tas. Ketua sinode saya bilang, mari mau lihat itu jaket. Jeans. Dia bilang, iya Pak ini mau tampung dingin. Kita bilang mau beli kulit mahal. Sudah dari atas dia bembeng. Ini sama pakaian dalam yang panjang semua persiapan untuk dingin. Saya bilang, Pak
berapa nih jaket? Ah sudah, kamu tanya-tanya harganya. Enggak Pak, siapa tahu saya bisa beli. Ya udah, ini 10 juta harganya. Ini buat kamu. Sampai DP istri bilang, Dedi itu kan mahal. Dia bilang, itu Iver punya. Bayangkan. Karena jaket 10 juta itu kan mahal. Punya pemimpin saya. Istrinya bilang, Dedi itu mahal. Dia bilang, enggak ini Iver punya. Bukan punya saya. Soalnya baru. Kayak gitu. Jadi saudara, saya pergi ke India, Ricky beli iPhone, atau pakai jas kulit gagah, jaket kulit gagah. Don't pikir orang kaya dalam hati. Ada berangkat dari Talaut sampai Jakarta, tamang yang tanggung. Iya toh? Tetapi saudara, sesudah Jakarta ke sana, ya, saya itu orang sangat diberkati. Itu Tuhan. Kalau kita tidak berani untuk bertindak, ya, melakukan terobosan yang baru, kita tidak akan pernah bisa. Bisnismu, usahamu, saudara, ketika Anda stop dengan keadaanmu. Saya hanya bisanya di mil ini. Sudah, jangan takut, Tuhan Yesus di mil yang kedua. Amin. Amin. Lakukan terobosan. Usaha apa yang kamu takut lakukan? Lakukan. Yesus ada di sana. Amin. Dia ada di sana. Kalau di sini kita yang takut, khawatir, tidak ada modal, tetapi Yesus ada di sana. Kenapa takut? Ya. Kekayaan dunia sekarang itu orang benar harus pegang. Ya. Kenapa Israel mengendalikan segala sesuatu? Karena orang Israel itu orang rajin yang mampu menciptakan paradigma mereka berubah. Menjadikan tanah yang gersang. Dia bilang, apa yang kubuat di tanah yang gersang ini? Bukan kita menghindar. Makanya Abraham bilang Lot, kalau ngana ke kiri, kita ke kanan. Kalau ngana ke kanan, kita ke kiri. Nah, bagi Abraham, tanah mau suburkannya Anda itu bukan persoalan. Tetapi Abrahamnya sama Tuhan seperti apa? Ya. Hubunganmu bagus sama Tuhan. Di tanah gersang pun, di situ air akan ada. Jadi jangan takut dengan posisimu sekarang. Ayo lakukan terobosan yang baru. Amin. Lihat kiri kanan katakan, ayo lakukan. Apa yang kau ragukan dengan Tuhan? Di mil yang pertama mungkin kau bisa. Ketika melihat sesuatu yang di sebelah, aduh kalau yang begitu kita nyanda. Justru Tuhan Yesus ada di sana. Ya, di sini area kita, cara berpikir kita, pengalaman kita. Oh kita kok pengalaman. Kalau yang begini kita tahu mana pengalaman sekarang kalau bangkrut. Coba masih kuat lagi? Sudah, yang membuat kamu tidak berhasil itu tinggalin. Masuk ke mil yang kedua. Di sebelah itu ada Tuhan. Selama engkau merasa bisa, Tuhan tidak bisa bekerja. Ya, tetapi ketika engkau tahu bahwa Tuhan akan sertai saya, loncat dari batasan-batasan ketakutanmu, maka engkau akan mengalami terobosan yang baru. Amin. Anda tahu, saya ke Ungaran berdoa. Di Oto kurang dari bilang Patamang. Dia bilang saya mau pergi Roma. Yo, kurang sama dia orang-orang menghayal. Mau pergi di Roma. Tamang dua pendeta, leso dokter dua-dua. Dia bilang, oh iya Pak kan ke Roma bagus-bagus. Saya bilang, pokoknya orang mau ke sana. Saya suruh urus paspor, orang dua belum urus. Karena cara memandangnya berbeda. Tadi saya WA, ayo urus paspor. Orang mau ke Roma. Orang dua kurang jaga lihat, orang dua pedompet. Tidak mungkin. Ya, saya bilang, kita harus melangkah di bagian-bagian yang kita tidak bisa. Amin. Waktunya di bagian yang kita tidak bisa, kita ada di situ. Kalau berkali-kali kita lakukan di tempat kita bisa, ya biasa. Memang kita bisa. Nah gitu. Sekarang ayo masuk di dimensi yang berbeda. Ya, di tempat yang kita belum punya pengalaman. Alami pengalaman yang baru di dalam Tuhan. Amin yang di atas. Ya, alami pengalaman yang baru. Ya, kenapa? Karena ketika kita mulai melangkah, Tuhan itu langsung ada di samping kita. Ya. Anda tahu berdoa di Nepal itu, para pendoa dulu berkali-kali ingin ke sana, tetapi tidak mau tembus. Dia bilang, apa Bapak ada pergi? Kita bilang, Tuhan yang suruh kok. Kamu kan program mau pergi berdoa. Saya tidak di program, saya ada di programnya Tuhan. Makanya saya bisa. Amin. Sekalipun saya berkali-kali hampir bakalai Bapak Ibu. Karena itu orang India dia penipu banyak. Habis bayar 1.000 rupiah dia minta 2.000 rupiah. Kita bilang, ngana bilang tadi 1.000. Pokoknya 2.000 rupiah. Tak. Bilang, Pak jangan lupa Bapak hamba Tuhan. Oh iya doh. Ya maafkan saya. Saya bilang, aduh. Bagaimana itu? So diutus ke luar negeri DP emosi bajalak. Gitu. Ya. Ulang. Di Vietnam, saya main-main HP begini.
Kurang kaget dari sana itu calo-calo dia taruh kacang rebus di sini. Dia bilang free, free. Saya bilang masa free ini kacang ini? Dia langsung bilang. Saya penasaran, saya ambil tuh kacang kita makan. Kurang kaget dia muncul. Dia bilang bayar. Saya bilang, anak bilang tadi free. Pokoknya dia bilang bayar. Kita ambil $1. Kenapa? Dong, ini mau. Mesti uang dong. Uang Vietnam. Saya bilang, nyanda ada. Pokoknya uang Vietnam. Tak ambil. Terus tak lempar pada DP muka. Kita bilang, Pak, Vietnam ini mau potong petoran 2 orang. Dia bilang, iya. Kita bilang, anak berani. Kita bilang, di Pulau Gadung, tasot tada pangan. Ya. Sampai di hotel dia bilang, Bapak bertobat deh. Dokter bilang, iya saya mau bertobat, saya bilang. Ternyata kita itu dibentuk oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Amin. Kita diproses Tuhan Bapak Ibu. Cara Tuhan memproses, hampir kita tak ada pada dia. Bayangkan tuh $, kita lempar pada pemuka. Saya bilang, ini anak punya. Ya, saya bilang, ternyata lebih banyak uti-uti lah kita bilang di Vietnam itu. Kita akan menghadapi pengalaman yang unik di luar negeri Bapak Ibu. Amin. Nah, waktunya ketika akses terbuka di Roma, maka gereja ini akan pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Ya. Amin betul. Sedangkan saya tidak punya uang, bisa apalagi Anda. Amin. Lihat kiri kanan tepuk di bawah begini. Kamu pasti bisa. Pada waktu kapan? Pada waktu kapan kita bisa? Pada waktu paradigmamu berubah. Amin. Menjadikan dunia sebagai proyek yang besar. Kira-kira apa yang bisa kubuat bagi Eropa? Ya kenapa? Karena janji firman Tuhan. Dari timur ke barat. Amin. Itu pengajaran. Itu harus tetap dalam kairosnya Tuhan. Sebab waktu Cina dulu masih zaman Kubilai Khan. Saya sempat membaca sejarahnya. Ternyata penginjil yang ada dari India, ponakannya dari Napoleon pergi menginjil ke India, ke Cina. Jadi sama baron yang ada di kaisar di sana dia bilang, kamu kembali lagi ke daerahmu dan segera bawa sekitar 150 ahli teologi. Aku dan baron-baronku dan masyarakatku pendudukku di Cina akan jadi Kristen. Anda tahu, ini orang Napoleon peponakan, nanti balik 20 tahun kemudian. Cina hingga hari ini sangat sulit Injil untuk masuk. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini menunda waktu. Padahal dia bilang, aku dan baronku dan masyarakatku akan jadi Kristen. Makanya Cina sangat sulit. Kenapa? Kesalahan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak menangkap bahwa itulah waktu Tuhan. Nah sekarang, dunia ini akan ada kegerakan rohani yang besar. Tetapi kita perlu membuka sumbatan itu. Ada teman yang ada di Surabaya, dia ketemu saya di tempat doa. Orangnya juga tajam. Cuma tampilannya membuat saya seperti murid-murid ini. Adile DV model itu bilang, percaya kita nih hamba Tuhan ini. Iya. Rupanya mandi-mandi dia. Lalu habis berdoa, padahal Tuhan sudah bilang, saya bilang, Pak Kris, aku mau doa dulu ya. Saya pergi ke gua doa Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, itu dia itu betul Jo. Dari bawah semangat kita masuk ke kamar. Dapat Riki di kamar sebelah, dia dengan kita teman. Sementara cerita itu, tuh, buka pintu. Tapi masuk, Pak Hizkia. Dia bilang, Thomas P. Sudara toh. Dia bilang, apa Pak? Dia bilang, kamu itu temannya Thomas itu. Kamu ragu sama saya kan? Kita bilang, dia dapat Pak kita. Ternyata dia itu pendoa. Sudah sejak remaja, dia itu keunggaran terus gembala ini. Dia gembala GBI di Surabaya. Dia bilang, ampuni saya tuh. Saya bilang, maafkan saya. Saya memang meragukanmu, tetapi Tuhan ngomong ke saya, jangan dia orangku. Nah teman satu bilang, Pak kalau Pak Hizkia itu nyanda ragu-ragu, nyanda ada kata Bapak orangnya Tuhan. Sekarang syukuri aja, Bapak dapat gelar baru orangnya Tuhan. Ya, saya peluk dia, saya bilang, maafkan saya. Nah, saya bilang memang saya meragukanmu. Karena tampilanmu begitu saya kurang percaya, saya bilang. Ya. Dia ada goda Pak kita. Toh? Di Ungaran itu kan tidak bisa beli cookies. Kalau lapor puasa, mau buka tutup, buka tutup. Nah, akhirnya kalau buka tutup kan bukanya jam 7. Baru mereka siapkan makan buat kita. KTP Dontar tidak bisa keluar. Yang ada di situ nyanda ada biskuit. Jadi pokoknya kalau mau puasa harus puasa. Ya, dilarang keluar. Pokoknya mati kalau mati, toh? Ya. Jadi
Saya ketemu dia, sharing sama dia. Dia bilang, ayo Pak, kita minum kopi. Gitu. Kita bilang, Pak puasa. Enggak, kalau cuma kopi kan gak apa-apa. Kita letak goda. Sampai di sana. Tahu-tahu puasa minum kopi. Kok lapar sekali. Kita bilang kurang ajar nih tamang ini. Itu lambung Sopidi sekali hari itu. Kan ini boleh makan. Nanti jam 7. Jam 7 malam kan disiapkan oleh tempat doa. Tapi tempat doa itu bagus. Dari semua tempat doa yang ada di Jawa, tempat itu luar biasa. Karena pemiliknya dari dulu punya hati. Jadi gratis, tidak bayar. Anda bisa tidur, mereka siapkan makan. Yang penting Anda berdoa sungguh-sungguh. Ya mau 3 hari 3 malam silakan, mau 40 hari juga bisa. Siapkan tempat tidur, air, segala sesuatunya ada. Ya, saya berkali setiap di situ pasti ada sesuatu dari Tuhan. Nah maka orang itu doa dengan saya. Lalu Tuhan bicara ke saya tentang pergumulannya dia. Saya kasih tahu, Pak, Tuhan bilang ini, oh dia menangis dia. Iya Pak, itu. Pokoknya dia depan Tuhan. Kalau cair dia bilang, Pak, ini sekian semua Bapak dalam hati. Kita mau beli Pajero pokoknya. ya. Topang dalam doa, orang ini berjanji di hadapan Tuhan. Ya karena kita bekerja dalam roh. Ternyata memang semua dalam roh. Dia dapat apa kita dapat lepas dia. Saya bilang anak berdoa tuh DP jumlah sekian. Dia bilang betul itu Pak. Saya doakan itu. Pokoknya berani itu datang. DP 1/10 Pak Bapak. Nah ini miliar per 1/10 banyak. Gitu. Saya bilang kita coba pikir. Saya bilang biaya mau ke Roma. Saya bilang Pak berarti kita ke Roma. Oh enggak ke Roma lain. Dalam hati ini nggak analis so nyak betul ini kalau Roma ke lain ini. Ya, dia kata mau tanggung, kita ragu ulang. Ya. Dalam hati sudah jauh. Berani perpuluhan itu anak kasih sudah cukup lah buat saya. Saya bangun gereja sebagian, saya bilang saya ke Roma, sebagian saya bilang kita mau beli oto. Kasihan kita tamu-tamu dari Bitung tiap datang berpinjam oto. Ya, saya akan beli. Amin. Ya jujur, bulan depan itu kalau dia cair, saya akan beli mobil Bapak Ibu. Jujur. Karena dorang itu hamba Tuhan di Melong ada rapat. Kok rapat kontak kumpul tuh. Ibu satu bilang, tinggal Bapak Sarempa konyak DP oto. Kurang ajar. Iya, mau tunggu ngoni DP oto sokarat kita baru mau beli. Begitu. Saya bilang ngoni itu ada jual tanah beli oto. Saya tidak mau yang seperti itu. Saya mau Tuhan beri sama saya. Amin. Saya tidak mau ada kredit dengan Tuhan. Ini bebas melayani Tuhan, kurang ada pikir-pikir mau bayar kredit Bapak Ibu. Setengah mati hidup begitu. Ya, nah harus kita belajar bahwa segala sesuatu ketika Tuhan tetapkan waktunya, kita akan menikmati. Amin. Jangan bergerak di luar wilayahnya Tuhan. Ya. Jangan paksakan dirimu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak di dalam koridornya Tuhan. Terus bergerak di dalam keinginannya. Curi hatinya Tuhan. Dapatkan hatinya. Makanya kita bilang lagu, ku ingin melekat dengan mengerti perasaannya Tuhan. Seperti apa perasaannya. Dan itu yang membuat ya mereka berkata saya itu berbeda. Kok pelayanannya berbeda? Dokter bilang. Saya bilang iya. Anda tahu saya pergi ke bangsa-bangsa bikin apa? Cuma menyanyi. Cuma menyanyi James. Setia jadi VL. Toh? Menyanyi menyembah. Maka Tuhan akan bawa penyembahanmu di mana-mana. Ini betul. Tuhan perintahkan. Iver kamu pergi ke New Delhi. Mau bikin apa Tuhan? Aku ingin mendengarkan suaramu bernyanyi tentang aku di tanah itu. Biayanya Tuhan siapkan. Ke Nepal saya bernyanyi 3 hari 3 malam. Menyembah. Maka kami tertolong oleh Tuhan. Ke Kamboja saya menyembah. Kong ada tim daba ikut bikin sakit hati. Ya. Itu dokter P istri, DP mama mantu. DP mama ade daba iko. Orang so bangun hampir siang napa manggorong-manggorong. Bikin soy kita bilang ini 3. Ya. Ya. Mau iko. Nyanda mau berdoa. Akhirnya bangun orang 3. Yang satu kurang menangis kita ada veto. Padahal orang-orang kaya saudara yang di Talaut itu bupati pe mama mantu itu. Bupati pe mama mantu. Ngoni 3 bikin soy. Baku iko. Oh iya. So bangun, so berdoa. Mangkite haleluya, kita bilang kami 3. Ini peperangan rohani Bapak Ibu. Penyembahannya harus membongkar kerajaan setan. Ya, bukan haleluya. Wih, bukan begitu. Ya. Ada leko ini api pe bagus ini kok kita bilang cuma begitu.
Akhirnya saya bilang, sudah Jo, ngoni tidur Jo. Biar Jo, kita Jo sendiri. Akhirnya di waktu saya mulai menyembah, saya mulai dari jam 3 mulai berdoa menyembah peperangan. Dokter mulai keluar. Baru orang 3 ini keluar. Biar Jo ngoni 3. Mau menyembah dengan nyanda, penting saya sudah lakukan tugas saya. Ya. Masuk ke Vietnam. Lebih sesuai di Vietnam orang 3. Di Ho Chi Minh itu, Ho Chi Minh kan rupiah lebih tinggi Bu Geka. Wih, langsung belanja orang 3. Belanja, rupiah kan lebih tinggi. Barang-barang murah, baju-baju murah. Kong turun 2 dokter DP tukang hela palit orang 3 beli. Dia bilang, dokter ngana le kopi bawah. Kesoe. Kita kurang marah-marah. Iya. Dokter bilang, Pak mau diapain? Itu istri sama mertua. Iya, tahu-tahu do peperangan ngana bawa pedorang. Enggak, saya enggak bawa katanya, dorang ikut sendiri. Nah, Ho Chi Minh pindah ke Danang. Dari di kota Danang kami 4 hari. Tapi ternyata ada gunanya don 3 kalau di Danang. Kami sewa apartemen. Kan orang-orang Cina itu kan pelit. Toh, orang Cina itu pelit. Dorang. Kok? Bukan Bapak Ibu sini, enggak. Itu tim. Itu tim itu. Weh, di dunia luar negeri baku pergi di pasar. Bab belanja ikan, rica kita bilang. Dasar Cina baku ikut kita bilang. Ini seharusnya kita menikmati ini. Baku belanja, baku tawar, kom satu itu ibu satu Soveto. Karena dia pikir di Manado. Itu rica dia mau tawar, mau kasih ke bawah. Tapi lagi nyanda jangan jaga tawar di sini, beli Jo. Bikin malu tuh orang Indonesia dong pikir lebih miskin. Beli Jo. Beli. Memasak. Bisa memasak makan. So bungkus tuh dofoma, kompi berdoa. Ada dofoma. Sakit hati sekali kita dengan orang 3 itu. Berhemat. Oh. Nah. Jadi yang masih bagi itu bertobat Bapak Ibu. Pergumulan jadi dobol. Bergumul doa itu negara itu. Bergumul baku bembeng dofoma. Tuhan. Baku bembeng. Kita udah berjalan udah meraju. Ya apa ini udah bembeng ini. Mau doa peperangan dah Bapak itu nasi. Dan itu. Ayo dia bilang. Dalam Pak Pendeta, mahal makanan itu bilang sudah lalu kok ngoni 3. Makan juga nanti di rumah. Iya. Sudah akhirnya saya marah-marah terus. Dia bilang, tahu Tuhan mau bakarnya nyanda ini. Emosi begini terus. Iya. Di Danang masuk, daerah Danang itu juga masih daerah Vietnam. Itu daerah pusat penyembahan berhalanya juga. Itu kalau Bapak Ibu lihat ada Buddha yang paling tinggi. Kita perlu tahu, kita harus mengerti. Kenapa kita harus ke gunung? Sebetulnya saudara, orang Buddha lebih paham peperangan rohani. Nah kalau kita tidak naik di hadirat Tuhan lebih tinggi dari dorang, maka kita kalah juga. Ya karena mereka menguasai angkasa raya itu. Di daerah-daerah tinggi mereka kuasai. Kerajaan setan itu berkuasa di situ. Lalu Tuhan bilang kamu ke sana. Saya pergi Bapak Ibu. Lalu mau naik di Banna Hills. Ada satu kota dibangun oleh Perancis di Danang itu yang DP jembatan emas murni itu dari situ. Jadi kita harus naik cable car 5 km jauhnya. Kong ini satu kurang dah hitung-hitung. Kita hampir skop dia. Mau pergi itu 1 orang 1 juta. Tapi bilang itu lantaran ngoni 3, biaya mau ke sana soalnya enggak bisa. Tapi bilang dokter kasih keluar doi. Tapi bilang bayar tiket ke sana. Ngana kasusnya doi sampai di Indonesia kita bayar ngana doi. Mau halang kita bilang pekerjaan Tuhan. Dia kan ikut karena dia bilang Pak aku disuruh Tuhan ikut Bapak dampingi Bapak. Dia yang biayai. Kan dia disuruh Tuhan. Karena 3 parampuang ini terhalang terus. Kita harus naik saya bilang. Saya bilang, Cik, nanti kita ganti dengan pedoi. Pokoknya orang naik. Naik ke atas. Sampai di atas, dapat lihat itu kota indah sekali. Baru sadar orang 3. Saya bilang, ini 3 berjalan, yo. Kita mesti berdoa. Ya. Saya lihat itu bunga itu. Ke sana, Jo, baku foto ke sana. Sana.
Saya jalan sendiri, saudara, saya ke patung, saya berdoa. Ya, nanti orang dua orang tiga. Daripada mau di tiga ini bikin soal kita semua berdoa. Saya berdoa, lakukan dulu tanggung jawab saya. Ya. Nanti di Bangkok saya baru lulus dari apa yang saya kerjakan. Sampai di Bangkok, malam kedua, Tuhan bilang begini. Hari ini, aku akan izinkan engkau lakukan peperangan rohani. Baru boleh batting king Ibu Eka, nanti dari Bangkok. Tetapi ya itu anugerah Tuhan. Saya mendapatkan otoritas bangsa-bangsa. Saya sudah mengerjakan sekian negara. Sehingga kalau peperangan berikut, ya kita bisa menyembah, tetapi saya mendapatkan otoritas itu. Ya berkat ya kita mau setia. Lalu kenapa saya dibawa ke bangsa itu cuma suruh menyembah. Jadi ternyata penyembahan itu yang membuat hati Tuhan melihat negara itu. Begitu. Ya. Jadi penyembahan ini sesuatu yang sangat mahal sebetulnya. Engkau menyembah di tanah yang gersang sekalipun, hati Tuhan terpikat dengan penyembahan. Jadi setia dengan pelayanan seperti itu. Ya, ketika kita setia, saya keliling di Indonesia kemana Tuhan bawa saya menyembah. Lalu ketika saya selesai dengan tanggung jawab di Indonesia, baru Tuhan ke bangsa-bangsa. Jadi apapun pelayananmu, bisa saja kamu main gitar, toh Tuhan bilang kamu ke bangsa ini main gitar bagiku. Kenapa tidak? Kesetiaan kita yang dituntut oleh Tuhan. Cuma mari kita belajar bahwa dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan ke kita, sebetulnya ada rencana Tuhan yang besar. Anda tahu di bisnismu pun hal yang sama. Ketika level rohanimu engkau pertahankan. Tuhan, aku di gereja ibadahku sudah masuk standarmu sebagai mempelai wanita yang dewasa. Aku juga di toko begitu. Jangan di toko lagu dunia. Tuh mama kele cari terus nyari buku betul. Bertobat. Siapa yang di rumah masih begitu? Di tempat kerja, di perusahaan. Jangan membawa engkau, pokoknya nuansa hidupmu harus rohani dimanapun kau berada. Standarmu harus dipertahankan. Sekalipun mungkin sekitarmu tidak mendukung imanmu, tetapi engkau selalu punya prinsip ini, Tuhan, ini kita punya proyek ini. Kenapa kita harus terkamiri oleh dunia? Kitalah yang harus berubah, berdampak. Sudah waktunya gereja, ini Tuhan semua datang Bapak Ibu. Tiap hari orang jaga mati. Amin. Kita tidak tahu sebentar apa besok orang pegiliran. Nah apa yang kita bisa buat? Kita belum bisa berbuat apa-apa sekarang. Baru sedikit orang dah backing. Dunia masih membutuhkan kita. Karena dari timur ke barat. Eropa, suram. Teman saya kuliah di S3 yang di Australia sumbang ngeluh. Dia bilang, Pak, dulunya 60% kekristenan, sekarang 40%. Orang ateis semakin bertambah Ibu Eka. Eropa selalu lebih gila. Yang beribadah paling tinggi 15 oma-oma, opa-opa. Anak mudanya generasinya jadi ateis. Daerah Belgia, sudah orang telanjang biar jodoh orang telanjang di rumah satu rumah. Mama, papa, anak ingin hidup bebas. Dan ternyata itu tanggung jawab kita. Amin. Mari kita lirik bangsa-bangsa bahwa ternyata maksud Tuhan dari timur ke barat ini sudah waktunya gereja harus bergerak. Nah kalau kita tidak meningkatkan kapasitas kita, dimensi rohani kita, penyembahan kita, iman kita, maka kita tidak akan bisa kemana-mana. Kalau Anda ingin jadi guru, sudah tentu kamu harus sarjana. Amin. Tidak mungkin lulusan SD mau jadi guru Bapak Ibu. Artinya sebelum Tuhan mau pakai kita, naikkan standarmu. Amin. Ya, kalau mau bangsa-bangsa, standar imanmu harus tepat dong. Ada leku nintau babaca mau ajar orang babaca, kan tidak bisa. Ya, mari naikkan levelmu, mau berubah. Nah sekarang yang dikembangkan apa? Penyembahan oke, mantap. Tapi di rumahmu seperti apa hidupmu? Ya, begitu. Di waktu banyak orang kita oke, tetapi sendiri apakah Anda bisa seperti itu? Belum tentu. Ifir sarempa di India hampir pukul orang, itu mau hadirat Tuhan itu nyanda. Artinya kita akan dibentuk seperti apa kapasitas hidup kita. Ya. Saya coba sedang belajar dengan hal yang seperti ini. Saya tidak mau talaut itu menguburkan iman saya. Karena di desa lalu saya jadi orang bodoh yang puas diri dengan daerah itu. Tidak Bapak Ibu. Kemarin saya buktikan KKR di Kalongan. Toh, yang paling banyak hadir di KKR dari tamu-tamu dari Jakarta. Yang saya lakukan. Ternyata bukan karena orang lokal. Tetapi karena dampak dari hadirat Tuhan dalam diri kita.
Bayangkan WL-WL saya itu kan jemaat semua. Itu orang Livi udah datang bilang, ih ini ada WL-WL dari Jakarta. Semua orang baku tertawa. Perasaan orang melong kiapa orang bilang dari kota. Kenapa Bapak Ibu? Ya orang desa tetapi kemuliaan kota. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa daerah di mana kita berada tidak harus mempengaruhi siapa kita. Tetapi kitalah yang harus memberi suatu dampak dan pengaruh. Amin. Sudah waktunya orang talaut pergi ke bangsa-bangsa, James. Jangan cuma pikir, kita kok orang Balang, kampung kecil. Aduh, bodoh sekali. Dunia ini butuh kita. Amin. Ya, dunia ini butuh kita. Kira orang sungguh-sungguh sekarang banyak sadiki. Ya. Anda tahu di gereja saya berkhotbah di gereja yang besar seperti itu. Kita ada bilang, dari tadi kita dapat lihat Tuhan. Nampak? Memang betul, mau nih ibaratnya ada Tuhan dari tadi. Mana saya bilang tidak ada hadirat Tuhan? Gitu. Iya, saya jujur sama PL-nya. Lalu dia bilang saya, ngana itu kita bilang, cuma karena ngana kamu senior, kelihatannya bagus, tapi kamu tidak ada hadirat Tuhan. Hamba Tuhannya berlutut menangis. Saya doain lagi. Ya, saya bilang, ngoni mau kasih daerah bapak kita, kayak nyanda, kita mau pusing, kita so ada tiket mau pulang. Gitu kan. Ya. Mana mau pusing saya dengan keadaan begitu. Kita harus jujur. Gereja yang satu saya khotbah, ketua pemudanya cerita, ngana keluar. DP ketua pemuda saya usir dari dalam gereja. Akhirnya gembalanya minta maaf sama saya. Dan diskors ketua pemuda itu 1 tahun. Hingga hari ini jadi orang hebat. Saya datang kemarin dia langsung bikin kopi. Di GBI Kemang Pratama itu jemaatnya sudah 1.500. Itu gerejanya paling mewah karena ada orang-orang kaya semua. Lalu ini anak muda ini dapat lihat saya datang. Oh Pak Iver datang. Langsung dia bikin kopi. Dia tahu saya pemain minum kopi. Saya bilang hati, karena le ambil hati. Tapi teman bilang Pak dia sudah berubah sejak Bapak ada tegur. Gembalanya bilang Pak. Saya bilang Pak, jemaatmu, saya bilang jemaat juga saya. Kita sahabat. Untuk pekerjaan Tuhan saya tidak mau tahu. Saya ini lagi khotbah sungguh-sungguh saya bilang. Dari Talaut, mahal saya bilang. Talaut dulu Manado kemari mahal. Ngoni persembahan kasihnya udah mau bayar kita tiket. Kok kamu bermain? Bilang anak keluar. Ya. Jangan orang memandang rendah firman Tuhan. Amin. Ya. Saya sudah bilang, bersaksi pada orang lalu. Di Melong. Itu sekda dulu yang di Talaut itu arogan. Saya baru kasih judul khotbah, dia suka luar marah-marah. Soalnya kalau judul khotbah, cukupkan dirimu dengan gajimu. Yohanes Pembaptis judul. Dia kurang masuk keluar. Dia lempar protokol sama ada undang pendeta itu. Kita langsung marah-marah, tunggu ngan sebentar. Gitu. Habis khotbah, lalu DP protokol bilang, Pak Sekda ada marah. Saya bilang, bilang Pak dia bulan depan dia dipecat. Saya juga emosi Bapak Ibu tanpa sadar. Dia dipecat DP bulan depan di BK. Eli pecat dengan kurang ajar memang tiba-tiba dipecat. Lalu orang ini cari saya, polocium dia bilang, so terlambat. Gitu kan. Ya. Anda pandang enteng sekali dia bilang tuh hamba Tuhan. Ya. Akhirnya kadang saya itu menakutkan pejabat di Talaut. Ya. Soalnya jaga undang dorang pak kita. Ya. Karena dia bilang kata kita jaga veto. Khotbah dicatat di Dukcapil. Kita bilang pada kepala dinas, Songana saya bilang masuk neraka lebih dulu. Bilang Bapak, kita bilang ngoni saya kasih keluar surat cerai no. Ngoni ini berdosa semua ini. Anda bilang, Pak orang kan pengadilan putuskan orang bikin sama ngoni sama. Kamu yang kasih keluar surat. Ngoni ini neraka semua. Bertobat saya bilang ngoni. Masih mau undang leko ada orang pak kita. Soalnya anda. Begitu. Nod orang bikin surat cerai. Yang kepala dinas berikut dia harus bertobat. Akhirnya perceraian menurun. Karena yang Pak Binilang itu kan dia masuk di Tiberias. Saya bilang Pak, bikin sesuai film. Iya. Akhirnya setiap orang mau cerai dikonseling lagi. Dia rujuk lagi supaya dipulihkan. Itu begitu hamba Tuhan. Bukan itu ngoni langsung. Oh sudah penting surat-surat perlengkapan siap. Tanda tangan surat cerai. Tapi bilang orang Kristen bagaimana? Jadi Bapak Ibu, ya dinas-dinas yang lain sudah takut kalau Iver Sarempak mau datang. Karena memang langsung kita jaga tembak. Tapi langsung anak itu tuh masuk neraka lebih dulu. Ya gitu. Iya, ini pejabat ini nyada beres semua. Ya di Talaut itu hidupnya nyada beres. Tanpa mabuk kurang kaget orang jaga badisko di kantor pakai dinas. Bayangkan di saya sama Enal melayani di apa itu. Ya. Iya.
Itu udah pergi botol-botol minuman banyak. Saya bilang, kok kamu mau pimpin laut begitu? Toh, hamba Tuhan mana yang mau marah? Saya marah. Kita ini wakilnya Tuhan Bapak Ibu. Amin. Di atas saya itu Tuhan, bukan bupati. Struktur kita adalah surga dan imamnya. Jadi jangan sampai kita direndahkan oleh siapapun. Kita harus punya otoritas. Ya, punya otoritas. Karena begitu KKR di Poso, DP anggota dewan lari mereka. Kita kok kalau dia itu anggota dewan, kita nih tahu. Kok kita bilang, Bapak Ibu ini sekarang kan sudah bulan-bulan malaikat banyak datang. Apalagi kita bilang baca calon dewan, orang biasa jaga basumbang di gereja. Kita nih tahu di muka itu dia. Ini gembala lekonya bilang. Pak Gembala bilang, dia itu lo udah sumbang di plafon. Tapi bilang pantas dia langsung keluar. Aduh. Sebelah begini camat dengan itu kepala desa 2. Kita semprot itu pejabat-pejabat, nih tahu itu camat. Ini gembala lekonya DP hikmat. Kalau ada pejabat dia ada undang, kok dia mau salaman nyanda dia cuek tuh. Oh paling tak bilang DP tua-tua sidang ini. Kok kita mulai semprot. Nih tahu sebelah ini dewan, ini camat. Pokoknya Pak Camat DP ibu setengah mati mau senyum. So siksa sekali. Ya karena saya berbicara tentang kebenaran. Artinya saya bilang banyak pejabat yang nyanda bertobat. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Kebijakan atau kompromi. Oh sama Tuhan itu ini boleh kompromi. Kita harus tegas dalam kebenaran. Ya toh? Kan kompromi itu artinya dusta-dusta sadiki toh. Yang penting kan cuma sadiki. Ya enggak bisa. Itu dosa itu mau besar kecil namanya dosa tetap dosa. Nah sekarang di bagian terakhir. Seboleh selama. Nah, jadi bukan dia juga bukan orang tuanya. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah kata kita itu berbicara tentang Yesus ingin menjadikan murid-muridnya itu menjadi partnershipnya. Jadi teman unitinya dia untuk mengerjakan. Nah jadi kita itu bukan kita itu mau Carlota. Tetapi Tuhan ingin mau gereja dijadikan kata kita. Amin. Tuhan mau gereja itu Tuhan berkata kita. Nah lalu apa yang kita harus kerjakan? Sekarang toh pertanyaannya di bagian ketiga. Apa yang kita harus mau kerjakan? Di sekitar kita itu masalah. Ada banyak masalah. Apakah iman kita akan mentok di situ? Atau kita menjadikan masalah itu sebagai kesempatan. Amin. Bagi Daud, Goliat itu adalah kesempatan. Bukan masalah. Amin. Bukan masalah. Nah, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Dan justru Tuhan mau kita keluar dari dimensi yang biasa. Dari mil yang pertama keluar. Pergi ke mil yang kedua. Di mana di sana ada Tuhan. Ya. Belajar terobosi sesuatu yang belum kita buat. Kalau Anda ingin punya bisnismu meledak. Keluar. Dari kemampuanmu, dari skillmu. Tetapi lakukan sesuatu bersama Tuhan. Ya, mesti berani. Kalau tidak berani, kamu tidak akan pernah bisa menembusi sesuatu yang Tuhan sediakan. Ya. Perhatikan Israel seperti itu. Apa so di Israel? Batu, tanah putih, debu, tetapi paling subur tanamannya di sana. Dorang mampu mengakses air dari Galilea, ya dialirkan lewat pipa ke seluruh ribuan hektar pohon kurma. Mereka mampu mencipta. Emas dan perak sebetulnya tidak ada karena tidak ada tambang. Tetapi kenapa Tuhan berjanji tentang emas dan perak itu ada di sana? Karena ternyata di Tel Aviv itu ada bangunan yang paling tinggi di sana. Itu penggosok berlian apapun nanti diakui di dunia nomor 1. Kalau harus keluar dari Yahudi. Jadi emas apapun. Kalau Yahudi tidak gosok, itu dunia tidak bisa mengakui nomor 1. Kecuali itu Israel. Semua yang the best di dunia harus keluar dari sana. Bahkan emas tambang dari Indonesia nanti diakui nomor 1 di dunia. Kalau orang Yahudi mau gosok. Bayangkan itu orang Yahudi itu. Dorang bikin bagaimana segala sesuatu harus dari sana. Itu Tuhan. Nah mereka tidak punya. Tetapi mereka mampu. Lalu warisan Tuhan sebetulnya di mana? Sini. Bukan di tanah. Tidak ada. Tanah apa di sana? Tanah gundul begitu. Tanah kosong. Saya sampai itu rumpuh kita jaga gali di akar kurma. Jaga lihat ternyata itu banyak sekali selang di situ. Selang-selang kecil begini. Ya. Jadi mereka buka akses air dari Galilea. Itu semua ribuan hektar pohon itu. Itu basah semua. Di air. Pupuk gampang. Cuma isi di situ. Pupuk ini mengalir semua. Ini jadi subur semua. DP pisang. 1 biji begini 40.000 satu. DP enak sama dengan. Lebih enak dari Regina P Cookies. Enak sekali. 1 biji 40.000. Yang tak terlalu besar.
Sama dengan kue yang sangat enak. Tapi lo kamain ini orang Yahudi ini, pepintar. Melihat warisan Tuhan dari kekayaan alam kan yang tidak ada. Tetapi semua mereka mampu menciptakan. Ya. Nah sekarang, setiap proses ini sebetulnya supaya potensimu yang tersimpan itu akan muncul. Nah kira-kira di saat engkau tidak punya buat apa-apa, ya, coba di dalam dirimu ada sesuatu, aset Tuhan di dalam diri kita. Kecerdasan ilahi itu ada di dalam. Lakukan sesuatu. Amin. Lakukan sesuatu. Misalnya, saya bikin kafe di Talaut itu rongsokan batang cingkeh di sana. Sekarang jadi ikon di Talaut. Kenapa? Saya mencoba lakukan sesuatu yang menurut orang Talaut tidak terlalu penting, saya jadikan penting. Hanya mencoba saja. Cuma karena saya gembala tidak mungkin saya jadi pebisnis Bapak Ibu. Cuma bikin hiburan saja di muka. Karena di Talautnya ada tanpa hiburan. Akhirnya saya tiap hari di situ. Mau penyembahan, mau bahasa roh di situ, baca Alkitab di situ. Kita lakukan sesuatu. Jangan diam. Waktunya. Amin. Mari salami tetanggamu. Sudah waktunya lakukan sesuatu. Oke. Mari kita mau menyembah Tuhan.